Dalam segmen CNN Indonesia Health kali ini kita akan membahas seputar penyakit ISPA dan bagaimana penanganan yang tepat agar tak berujung pada penyakit yang lebih serius. Kita sudah terhubung dengan spesialis paru, Dr. Anang Isnin. Selamat pagi dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat Iya, pagi. dokter kalau kita bicara mengenai ISPA, tadi berita yang saya bacakan banjir di sejumlah daerah, kemudian pengungsi juga mulai mengeluhkan penyakit gangguan pernafasan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai ISPA, gejala dan penyebab ISPA apakah memang hanya karena faktor cuaca, kemudian apakah memang faktor lingkungan, atau ada penyebab lain dokter? Iya, jadi memang ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas ini adalah suatu kumpulan gejala ya, yang penyebabnya adalah virus atau bakteri ya. Kita bisa terjangkit ISPA ini sebagian besar karena sistem imunitas tubuh kita atau daya tahan tubuh kita yang turun ya. Kalau kita melihat tadi berita dari banjir ya, mungkin para warga di daerah terdampak untuk kondisi imunitasnya mungkin mengalami penurunan karena faktor cuaca atau sehingga istirahatnya juga mungkin terganggu, faktor nutrisi juga kurang sehingga jelas daya tahan tubuhnya terganggu dan ini rentan untuk masuk bakteri maupun virus penyebab ISPA ini. Begitu. Baik dok, kalau kita bicara mengenai ISPA sendiri, trennya seperti apa dok saat ini, terutama di sejumlah daerah di Indonesia, apakah memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan dok? Ya, jadi untuk tren ISPA dari data diagnosis nakes tahun 2020 memang secara konsisten dia menempati urutan pertama ya, urutan pertama, apalagi ditambah dengan kondisi-kondisi yang membuat daya tahan tubuh kita terganggu ya, seperti bencana alam ya, atau faktor nutrisi itu juga dapat meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya ISPA. Nah, jadi ini trendingnya selalu di atas ISPA ini, angka ISPA ini. Dengan tadi dokter katakan trennya selalu meningkat dan bahkan menempati peringkat pertama untuk kasus penyakit saluran pernafasan sendiri. Lalu penanganan seperti apa dok? Terutama untuk warga yang tidak punya kesempatan ke dokter, ke rumah sakit seperti warga yang tinggal di daerah pengungsian dok. Iya, sebenarnya ISPA ini terutama pada penyebab yang virus ya, dia self limiting ya. Jadi antara 7 sampai 10 hari dia bisa sembuh dengan sendirinya asal daya tahan tubuhnya membaik ya. Nah, untuk penanganan-penanganan di daerah bencana ya pasti kita perhatikan tempat penginapan dari warga terdampak ya, diupayakan terutama yang anak-anak ya dengan daya tahan tubuhnya yang masih belum sempurna mengalami memiliki good rest ya, istirahat dengan kualitas yang bagus ya. Kemudian faktor nutrisinya juga diperhatikan ya. Mungkin juga diperlukan suplemen-suplemen kayak vitamin dan mikronutrien seperti zinc, seperti itu. Mhm. Dokter kalau ada tadi katakan sebenarnya ISPA bisa sembuh dalam waktu kurang lebih 10 hari ya inkubasinya. Lalu harus didukung juga dengan beberapa faktor seperti meningkatkan imunitas tubuh. Lalu seandainya penderita ISPA seperti apa dok yang butuh penanganan? Apakah memang penderita tersebut misalkan mendapatkan penyakit bawaan seperti asma, kemudian juga ada sinusitis, atau ada penyakit lain sehingga perlu penanganan lebih serius nih dok? Iya, jadi memang ISPA ini variasi derajat kegawatanya sangat lebar ya, mulai dengan yang ringan sampai yang kondisi yang berat atau severe. Kita memang perlu untuk mengenali gejala-gejala ini, mulai dari batuk yang ringan, pilek, panas badan, ya, kemudian nyeri-nyeri otot, ya, meriang-meriang seperti itu. Namun betul, kondisi ISPA ini virus atau bakteri penyebabnya dia bisa memicu kondisi-kondisi penyakit paru yang lebih berat. Misalkan tadi disebutkan asma. Pasien dengan predisposisi atau kecenderungan asma, riwayat penyakit dahulu asma, itu bisa dengan mudah untuk gejalanya memberat atau sesak napasnya jadi memberat ya, karena terpicu oleh infeksi dari saluran pernapasan ini, virus maupun bakteria ya. Kemudian yang kedua, ini yang juga tidak kalah penting adalah bila infeksi bakterial itu tidak tertangani dengan baik, maka dia bisa turun ke saluran nafas dan terjadi pneumonia atau radang di paru-paru. Pneumonia ini dari data konsisten baik WHO maupun Indonesia adalah pembunuh balita nomor 1 untuk infeksi paru-paru.
ya. Jadi Mhm. apabila kondisi berat, batuknya atau sesak napasnya memberat, ya kita harus segera membawa ke fasilitas kesehatan untuk diberikan obat-obatan, salah satunya mungkin pemberian antibiotik untuk itu. Demikian. Iya dokter Anang, kalau tadi Anda katakan penyakit ini cukup bisa berbahaya terutama seandainya bisa menimbulkan penyakit pneumonia dan ini menyebabkan kematian pada balita cukup tinggi. Lalu memang apakah penyakit ini disebut cukup berbahaya dok dibandingkan dengan penyakit saluran pernafasan yang lain dok? Kalau dia infeksinya pneumonia ya dan dia sudah turun ke saluran pernapasan bawah dan menjangkit ke parenkim paru-paru atau organ paru-paru itu berbahaya, terutama untuk anak memang. Maka perlu pengenalan gejala dan kita observasi ya, mari kita sama-sama dari warga sekitar atau orang tua mengobservasi melihat apakah ada perburukan gejala. Apabila terjadi perburukan gejala, misalkan ada batuk atau sesak napas dengan pola napas yang tidak nyaman ya, dia air hunger, dia tarik napas yang berat itu, ya itu mungkin dia infeksinya bisa berlanjut ke saluran napas bawah dan perlu penanganan medis lebih lanjut. Iya. Demikian. Baik dok, kalau kita bicara mengenai ISPA sendiri apakah memang lebih dominan disebabkan oleh virus atau bakteri dok? Iya, ini apa namanya dari data itu hampir berimbang ya antara virus dengan bakteri ini. Namun kondisi yang virus range-nya memang lebih ringan ya dengan angka self limiting disease ya. Apabila kondisinya tubuhnya membaik, dia akan sembuh dalam 7 sampai 10 hari tadi. Mhm. Dokter kalau kita bicara mengenai ISPA, apakah memang ISPA ini sendiri memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan yang lain? Ataukah memang ini bisa menjadi trigger seperti tadi dokter katakan untuk penyakit pneumonia, kemudian juga asma ataupun penyakit gangguan pernafasan lain dok? Iya, kalau ISPA memang karena itu di saluran napas atas ya, jadi memang gejalanya relatif lebih ringan ya. Namun apabila ini kita tidak perhatikan dengan baik, dia bisa satu tadi itu memicu asma dan juga infeksinya bisa meluas ke saluran napas dan parenkim paru ya, jaringan paru, dia bisa menginfeksi paru-paru berupa dari pneumonia maupun abses paru atau gejala diagnosis paru yang lain yang terpicu oleh bakteri atau virus penyebab ISPA ini. Mhm. Demikian. Ya dokter kalau kita bicara mengenai tingkat kesembuhan, apakah memang ISPA ini bisa sembuh total untuk penderita yang mengalaminya dok? Iya bisa ya, bisa sembuh total ISPA ini, terutama dari itu apabila kondisi tubuh kita atau derajat imunitas tubuh kita mampu untuk membunuh virus atau bakteri yang menjadi penyebab ISPA. Ya, dok kalau tadi sempat saya tanyakan seandainya seorang memiliki penyakit asma dengan adanya ISPA akan semakin memperparah kondisi ISPA-nya. Lalu apakah ISPA juga bisa berujung pada penyakit asma dok? Ya, dasar dari penyakit asma adalah hypersensitivity ya, hypersensitivity. Nah, dia kondisinya bila tidak ada trigger atau pemicu, dia aman-aman aja. Penderita penyakit asma dia bisa jadi atlet renang, dia bisa lari 10 kilometer apabila di luar serangan. Nah, permasalahannya apabila kondisi yang baik-baik aja ini di-trigger, dipicu oleh infeksi, terutama infeksi virus. Nah, infeksi virus ini apabila tidak tertangani dengan baik, ya, tidak termanage dengan baik, akan bisa memicu untuk tercetus asma ini, sehingga pasien atau penderita ini bisa dari ISPA yang memiliki riwayat penyakit dahulu asma, dia bisa ditambahi oleh diagnosa asma yang kambuh. Baik, terima kasih untuk perbincangan pagi ini dokter spesialis paru, Dr. Anang Isnin untuk waktunya bersama kami di CNN Indonesia Today. Sama-sama.